keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 20 ayat 5-6. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Bapak Ibu, bagaimana keadaan kita saat ini? Ketika jantung kita tetap berdegup, ketika paru-paru kita mampu bernafas dengan baik, bukankah satu ungkapan syukur yang bisa kita nyatakan kepada Tuhan? Bahwa setiap hari Tuhan memelihara kita. Nah saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertema, orang benar hidup oleh iman. Nah karena itu sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Saya mengajak kita sekalian merendahkan diri kita di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kembali boleh Engkau nyatakan pada kami. Dan biarlah Engkau memberkati setiap kata-kata yang terungkap dari firman-Mu, sehingga itu boleh menjadi makanan rohani kami yang semakin menguatkan dan meneguhkan kami di tengah-tengah perjalanan hidup yang kami tahu tidak mudah. Tapi kami percaya oleh kekuatan firman Tuhanlah kami boleh bertahan melalui pergumulan hidup itu. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap apapun yang boleh kami dengar lewat firman-Mu, supaya semuanya itu memampukan setiap kami untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 11, mulai ayatnya yang keempat, yang menyatakan demikian saudara. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya.
Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Orang benar hidup oleh iman. Saudara, itulah yang menjadi tema dalam doa pagi online hari ini. Nah, saudara, saya mulai saja dengan kisah tentang sebuah menara. Menara itu bernama Belrock Lighthouse. Sebuah menara yang cukup terkenal karena menara yang sangat besar di dunia yang dibangun oleh seorang yang bernama Robert Stephenson di tahun 1807 sampai 1810. Nah, saudara, menara ini terletak di laut utara lepas pantai Anyus, Skotlandia. Menara ini menarik, saudara. Kenapa? Karena menara ini mampu menolong kapal-kapal yang besar-besar karena mereka bisa tenggelam kalau mereka karam karena batu karang yang ada. Nah, menara ini yang sudah berdiri selama 200 tahun itu mampu menolong kapal-kapal besar itu dan para orang-orang yang ada di dalam kapal supaya mereka tidak tenggelam. Saudara, dari mana sebuah menara yang begitu kuat dan kokoh bahkan bisa berusia 200 tahun ini? Karena ia memiliki fondasi yang kuat dan ia berdiri di sebuah batu karang yang kuat. Nah, kalau ini dikaitkan juga dalam kehidupan kita, saudara, dalam kehidupan rohani kita, kita menyadari bahwa kita juga memerlukan kerohanian yang matang, kerohanian yang kuat, yang mampu untuk kita bertahan di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup yang tidak mudah. Nah, bagaimana kita bisa bertahan? Tidak lain jawabannya hanya satu, yaitu ketika saudara dan saya memiliki iman. Nah, saudara, apa iman itu? Di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, yang menjadi ayat yang mungkin menjadi favorit ya bagi banyak orang, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, bayangkan, orang-orang yang beriman harus berjalan di tengah-tengah kehidupan yang seakan-akan dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi ketika dia benar-benar meletakkan hidup imannya kepada Tuhan, maka apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Nah, kita bersyukur, saudara. Kenapa? Karena kita boleh mengenal ada banyak saksi-saksi iman atau tokoh-tokoh Alkitab yang menjelaskan tentang kehidupan iman mereka. Seperti juga yang terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 40 lengkapnya, bahwa di sana terpampang sangat banyak nama saksi-saksi iman. Nah, kalau di dalam pembacaan kita ini yaitu Ibrani 11 ayat 4 sampai 7, kita berkenalan dengan 3 sosok saksi iman, yaitu baik Habil, Henok, maupun juga Nuh. Ketiga saksi iman ini saudara hidup dalam zaman yang berbeda-beda. Mereka juga punya pengalaman yang berbeda-beda karena tidak serupa. Usia mereka berbeda-beda. Mereka juga terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya, kalau kita mau membaca secara lengkap, ada Sarah di sana, begitu, ada Abraham dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat di balik semua yang terjadi itu, mereka memiliki satu kesamaan. Apa kesamaan mereka? Yaitu mereka hidup di dalam iman. Nah, itulah sebabnya saudara kita bisa belajar bagaimana kehidupan mereka itu bisa didasarkan di dalam iman. Sebab kalau kita memperhatikan nama-nama dari saksi-saksi iman ini sebenarnya banyak sekali ya, saudara. Seperti yang tertera di dalam Ibrani 11 ayat ke-32 dikatakan, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku ingin menceritakan. Ya, menceritakan saksi-saksi iman yang ada. Tapi yang lebih lagi yang bisa kita lihat saudara, bahwa di dalam kehidupan mereka, mereka bisa kuat itu karena 2 hal. Apa kedua hal itu? Kedua hal itu pertama karena mereka hidup dalam ketaatan. Dan yang kedua adalah ketika mereka hidup dalam kesetiaan.
Saudara, hidup dalam ketaatan ini penting, ya. Seperti Habil, ketika dia memberi persembahan kurban kepada Allah, dia menjadi seorang yang taat. Bisa saja menjadi orang yang tidak taat. Contohnya adalah Kain. Karena memberi persembahan itu kan bebas-bebas saja, begitu ya. Tapi karena dia menjadi orang yang taat, orang yang menyadari bahwa ia adalah yang diciptakan dan Allah ada penciptanya, maka ia ingin memberikan persembahan yang terbaik. Dan bentuk persembahan yang terbaik itu adalah bentuk dari konkretnya iman itu. Jadi iman bukan hanya sekedar bicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan kita, begitu ya. Tapi juga iman harus terlihat dari perilaku kita sehari-hari. Atau juga Henokh yang terkenal karena dalam hidup imannya yang sangat kuat membuat dia menjadi orang yang dipilih Tuhan, ya, menjadi orang yang terangkat ke surga. Jadi kematiannya bukan kematian biasa tetapi terangkat ke surga. Demikian juga dengan Nuh. Nuh dalam ketaatannya dia membuat satu bahtera yang luar biasa. Ketika bahtera itu ditimpa oleh air bah yang luar biasa, tapi bahtera itu tetap kuat. Kenapa? Karena Nuh orang yang beriman kepada Tuhan. Walaupun mungkin orang sekelilingnya itu menertawakan dia, tetapi dia percaya apa yang dilakukannya ini adalah bentuk dari keselamatan yang Allah mau nyatakan bagi dunia ini. Nah, yang kedua, saudara, bagaimana orang beriman itu adalah orang yang hidup dalam kesetiaan. Tanpa kesetiaan, kita tidak akan mungkin mampu menjalani hidup kita dari waktu ke waktu. Nah, kita melihat bagaimana kesetiaan itu terjadi dalam kehidupan saksi-saksi iman ini. Karena bagaimanapun, saudara, di tengah-tengah kehidupan ini kadang kita tahu kehidupan ini tidak mudah untuk dijalani. Ada saatnya kita menjadi lemah karena berbagai macam persoalan kehidupan yang kita alami. Tapi ketika kita boleh belajar melihat bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan kita, maka tidak ada satupun yang bisa menghambat perjalanan hidup kita selain kita berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih akan firman-Mu yang boleh mengingatkan pada setiap kami untuk terus bertumbuh di dalam iman. Tuhan, di masa-masa pandemi dengan tekanan hidup yang tidak mudah, justru disinilah kami belajar bagaimana terus beriman di dalam Tuhan, sehingga mempercayakan apapun yang terjadi masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk program dari pemerintah terkait dengan vaksinasi. Kami bersyukur sekarang ini sudah diterapkan vaksinasi untuk usia 18 tahun ke atas. Biarlah melalui gerakan yang dilakukan oleh pemerintah ini, maka masyarakat Indonesia terus mampu menjaga kesehatan mereka dengan baik. Ingatkan kami Tuhan sebagai masyarakat untuk senantiasa tetap menjaga kesehatan kami dengan berdisiplin dalam protokoler kesehatan, karena walaupun kami sudah divaksinasi, itu bukan berarti kami boleh sembarangan melakukan kehidupan kami, tapi tetap menjaga kesehatan dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk program tatap muka bagi sekolah-sekolah yang sekarang mulai dibuka bulan Juli. Biarlah Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, khususnya di Kementerian Pendidikan, supaya persiapan-persiapan yang dilakukan sungguh-sungguh maksimal, sehingga pada waktu nanti anak-anak kami akan bersekolah, mereka tetap terjaga kesehatannya dan mampu menempuh ilmu mereka dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami berharap dengan sekolah tatap muka ini dan kondisi Indonesia semakin baik, maka banyak anak-anak kami yang dapat sekolah tatap muka kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan ekonomi di Indonesia, biarlah Tuhan menolong
supaya pemerintah kami terus membantu, khususnya bagi para pengusaha maupun juga UMKM dalam mengupayakan ekonomi yang semakin stabil ya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam pertolongan-Mu, walaupun kami harus menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam perekonomian, tapi kami mau terus bangkit ya Tuhan, sehingga ekonomi Indonesia pada akhirnya bisa mencapai hal yang baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk ibadah live streaming yang masih tetap terselenggara dan kegiatan-kegiatan gereja secara online. Biarlah walaupun masih dalam kondisi yang terbatas, tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk bersekutu, beribadah, karena itulah yang justru sangat dibutuhkan di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Berkati kehidupan keluarga kami bersama-sama dengan pasangan, suami, istri, anak-anak kami, supaya kami tetap sehat dan hubungan kami tetap rukun satu kepada yang lain. Ya Tuhan, terima kasih atas segala hal yang boleh kami naikkan di dalam seluruh doa-doa kami ini. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengirimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.